tingkat partisipasi pemilih perempuan untuk pemilu kecenderungannya justru lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Kalau itu yang untuk datang di hari H ya, untuk di tempat pemungutan suara. Pemilu 2024 sudah tinggal menghitung hari. Nah, kalau menurut data penduduk potensial pemilih pemilu, pemilih perempuan itu jauh lebih banyak loh daripada laki-laki. Untuk mengetahui lebih lanjut dan lebih dalam tentang pentingnya keterlibatan aktif kita sebagai perempuan di pemilu 2024 mendatang, kita ngobrol langsung dengan Pak Agus Meles, selaku Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilu dan Partisipasi Masyarakat KPU RI. Halo Pak Agus, selamat pagi. Pagi, Mbak Terima Indi. kasih banyak buat waktunya. Sama-sama. Seperti apa sih Pak saat ini ya persiapan buat pemilu 2024 dan sebetulnya seperti apa juga sih gambaran keterlibatan perempuan untuk pemilu kali ini? Ya, ini dua hal ya. Ya. Jadi yang pertama memang persiapan pemilu. Kalau kita perhatikan berdasarkan peraturan KPU tentang tahapan, program, jadwal, semuanya berjalan dengan baik, on the track. Kami menyiapkan banyak regulasi-regulasi teknis terkait dengan pelaksanaan tahapan. Kalau urusan spesifik perempuan memang ada beberapa sisi. Jadi pertama tentu biasanya kan gini, keterlibatan perempuan dalam politik misalnya dalam konteks pencalekan. Itu wilayahnya partai politik, tetapi KPU kan punya ketentuan, karena ini ketentuan di undang-undang untuk keterwakilan perempuan dalam daftar calon itu 30%. Dan kalau kita lihat berdasarkan pendaftaran bakal calon yang diajukan oleh partai politik, rata-rata di atas 30%. Nah, itu satu hal yang catatan yang bagus ya buat perkembangan demokrasi di Indonesia. Kemudian di sisi kelembagaan, kami juga melakukan proses-proses seleksi, rekrutmen penyelenggara pemilu, mulai dari tingkat provinsi, kabupaten, kota yang sekarang ini juga sedang berlangsung. Tentu salah satunya kami fokus ke sana juga. Meskipun memang ini kan bagian ada yang proses seleksi, memang kita tidak bisa hindari. Tapi yang terakhir untuk 20 provinsi yang kita lantik beberapa waktu kemarin itu sekitar dari calon yang ada dari Timsel sekitar 20% terpilih dan dilantik 16%-an. Nah, ini kita juga nanti masih proses berjalan. Kalau yang lain ya tentu dalam proses penyebarluasan informasi. Kebetulan perempuan menjadi salah satu segmentasi pemilih yang harus kita sasar. Itu pasti akan ke sana. Itu Mbak Indi. Nah, kalau untuk jumlah perempuan sendiri gitu yang diharapkan untuk aktif berpartisipasi dalam pemilu itu sebetulnya ada jumlah yang bisa kita dapatkan, Pak? Ya, kalau sementara ini dari daftar pemilih ya yang sedang kita susun, proses kan sedang berjalan sampai nanti daftar pemilih tetap. Saat ini masih proses daftar pemilih sementara. Nah, itu kalau dari daftar pemilih sementara teoritis itu ada sekitar 205 juta pemilih, ya lebih lah sekian gitu. Nah, dari 205 juta itu komposisi perempuannya memang 50% koma sekian, lakinya 49% koma sekian. Jadi proporsinya ya lebih banyak memang perempuan, mungkin sekitar antara bandingannya itu 103 juta pemilih perempuan dibandingkan dengan 102 juta pemilih laki-laki. Nah, tapi kalau kita lihat dalam beberapa kali data kepemiluan, sebenarnya tingkat partisipasi pemilih perempuan untuk pemilu kecenderungannya justru lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Kalau itu yang untuk datang di hari H ya, untuk di tempat pemungutan suara. Di situ sih. Nah, tapi meskipun memang angkanya banyak, kayak Bapak suka bilang, tapi seringkali kita mendengar bahwa yang aktif sebetulnya mungkin secara prakteknya agak kadang dia datang, tapi mungkin ada sesuatu yang kurang atau apa, akhirnya dia batal. Tapi mungkin bisa diceritakan juga ya akhirnya ke audiens perempuan yang ada di luar, kenapa akhirnya perempuan itu memang harus berpartisipasi aktif? Ya gini, jadi Indonesia ini kan harusnya memang satu bangsa, satu negara untuk semua. Apakah dia berdasarkan gender, kemudian berdasarkan etnis, segala macam lah. Keberagaman kita kan luar biasa. Tapi yang jelas, perempuan ini sebagai satu entitas ya, dia punya kepentingan yang sangat manifest. Dia misalnya
kecenderungannya akan lebih terdampak terhadap kebijakan-kebijakan yang biasanya berdampak terhadap kesejahteraan. Ya. Misalnya upah, Ya. cuti, kemudian skema-skema jaminan sosial, kesehatan, sebenarnya ke sana. Nah, kalau hal-hal semacam ini kemudian dipersepsi sebagai satu kepentingan konkret, maka itulah kemudian relevansinya pemilu, karena pemilu nanti akan menghasilkan para pemimpin, para pengambil kebijakan yang akan membentuk satu produk kebijakan berupa undang-undang, dan itu pasti akan berdampak ke semua pihak. Nah, di sana sebenarnya posisinya di situ, itu relevansinya, dan itulah yang kemudian menjadi dasar mengapa teman-teman perempuan ya selain dia punya hak pilih, gunakan hak pilih itu, termasuk nanti mungkin lebih aktif bahkan dibanding yang lain untuk misalnya melihat profil dari visi misi programnya partai politik, calon legislatif, calon presiden, wakil presiden, apa saja nanti misalnya tawaran kebijakan nih. Misalnya kalau kita punya isu stunting, kesehatan yang mungkin untuk ibu anak segala macam, itu kan harus terrealisasi dalam konteks kebijakan nasional. Nah, itu relevansinya. Para puan itu sebetulnya melakukan riset. Para puan di KG Media melakukan riset bahwa ternyata 70,4% audiens perempuan itu ternyata tidak selalu mengikuti isu politik. Kalau tadi kan Pak Agus sudah cerita bahwa ada alasan nih supaya perempuan perlu berperan aktif. Tapi kalau soal mengawasi pemilu, nah itu gimana Pak? Ya kan ini gradasi keterlibatan ya, itu bisa berbeda-beda. Bahwa kita juga tidak menutup mata. Banyak teman-teman perempuan, apakah dia secara mandiri atau dalam kelompok-kelompok yang terorganisir, itu memainkan peran yang signifikan dalam proses-proses pengambilan kebijakan. Apakah dia sebagai kelompok penekan gitu kan, macam-macam tuh, digabung di NGO, khusus untuk isu perempuan, ataupun yang isu-isu yang sebenarnya non perempuan lah, anggaplah gitu. Tapi teman-teman perempuan banyak terlibat di sana. Itu tentu mereka akan terlibat aktif, mengawasi, turut berupaya untuk mempengaruhi kebijakan. Tapi ya normal saja kalau yang lain itu mungkin keterlibatannya tidak sampai ke sana. Tetapi yang paling penting gini, politik jangan dipahami sesuatu yang muluk-muluk gitu. Tapi ini kan keseharian kita. Oh, ibu-ibu, misalnya kita ini banyak problem di daerah-daerah, misalnya urusan kesehatan ibu anak. Ini fakta. Nah, problemnya gini, siapa yang akan menyampaikan aspirasi itu? Dan dari mana aspirasi itu keluar? Yang punya pengalaman intim terhadap masalah itu ya perempuan itu sendiri. Ya normalnya begitu. Nah, minimal mereka mengenal isunya apa, kebutuhannya apa. Nah, nanti misalnya kelompok-kelompok perempuan yang berada di tengah-tengah itu, yang menjembatani antara anggaplah basis ya, dengan kemudian kebijakan, ya mereka di tengah-tengah, mereka bisa membantu untuk menyalurkan aspirasi. Nanti partai politik akan melakukan artikulasi sampai menyusun program dan ditawarkan. Dan nanti akan harapannya tentu jadi kebijakan. Di situ sih sebenarnya. Kalau prosesnya dilihat politik agak rumit ya. Tapi yang jelas manifest kebutuhannya perempuan itu jelas kok. Kalau soal strategi dari KPU sendiri gitu untuk mensosialisasikan soal pemilu ini ke perempuan, apakah ada strategi komunikasi khusus? Karena kan KPU juga akan menggunakan local wisdom dalam mensosialisasikan ini. Ya, jadi gini, tema besarnya kita susun. Pemilu itu sebagai sarana integrasi nasional. Pemilu itu untuk bersama, untuk semua. Pemilu itu mempersatukan. Nah, tentu tema besarnya begitu. Nah, tapi nanti pada saat di lapangan kan dinamika lokal akan berpengaruh. Misalnya kita tetapkan beberapa segmentasi pemilih yang memang harus jadi orientasi KPU dalam konteks sosialisasi pendidikan pemilih. Nah, nanti termasuk di sana ternyata local wisdom. Kan kita banyak nih local wisdom yang luar biasa. Misalnya gini, satu ketika interaksi-interaksi kami dengan teman-teman di Papua kan dianggap rawan konflik gitu. Nah, ternyata begitu begitu perempuan yang tampil, ketika dia berdiri dan menyampaikan sesuatu, maka konflik itu harus berhenti. Harus berhenti. Harus berhenti. Tapi kalau masih lakinya itu masih belum selesai itu. Nah, ini satu fakta sendiri yang local wisdom yang mungkin tidak ada di semua tempat. Tapi khas di daerah tertentu. Termasuk local wisdom misalnya bagaimana kemudian
mengakselerasi tingkat pendidikan yang mungkin tidak sama ya di banyak tempat, ya mau tidak mau menggunakan bahasa lokal, bahasa daerah ya. kemudian fasilitator termasuk narasumber ya tentu dari segmentasi pemilih itu sendiri. Itu bagaimanapun juga itu yang harus itu yang kami lakukan di sana, strategi komunikasinya gitu. Nah, salah satunya sekarang misalnya kita tahu tidak banyak mungkin media yang menaruh perhatian khusus terhadap teman-teman perempuan, apalagi yang muda. Padahal ini bagaimanapun juga tahun 2024 mendatang, ya teoritis kan hampir 55, 56, hampir 60% itu anak muda. Anak muda usia misalnya itu 17 tahun sampai 39 sampai 40 tahun. Di sana ada perempuan. Nah, tentu antara perempuan yang ibu-ibu dengan perempuan yang di dunia pekerjaan, profesional, dengan teman-teman perempuan yang mungkin masih usia pendidikan kan tentu kepentingannya berbeda-beda. Ini kan lagi proses yang menuju proses penetapan daftar pemilih tetap ya. Nah, saya berharap teman-teman semua itu ngecek aja, klik www.kpu.go.id misalnya, cek dptonline.kpu.go.id, nanti akan ketahuan tuh di situ. Nah, kalau ingin mengubah apakah mau secara online atau misalnya datang ke kantor-kantor perwakilan kami, mulai di KPU Provinsi, KPU Kabupaten Kota, ataupun di sekretariat panitia pemilihan kecamatan, desa gitu kan ada tuh di situ.